Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta tausiah di meeting Zoom hari ini, saya Jivi Tamrin akan membuka kajian hari ini dengan judul The Miracle of Mekah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu peserta tausiah Zoom siang ini, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita siang ini, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur, dan nikmat ihsan, sehingga pada hari ini 4 Februari 2023 kita dapat hadir bersama di depan laptop atau handphonenya masing-masing untuk bertolabul ilmi bersama dengan Madrasah Umroh. Salawat dan salam semoga selalu kita limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabat-sahabatnya, dan semoga syafaatnya sampai kepada kita umat yang setia dan istiqomah hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, saya menyebutnya Bapak dan Ibu saja ya. Saya Jivi Tamrin bahagia sekali bisa membersamai dan hadir di kajian ini. Dan ini pertama kali saya mengikuti kajian bersama dengan Madrasah Umroh. Alhamdulillah, semoga dengan duduknya kita di hadapan laptop atau di hadapan handphone ya masing-masing, Allah senantiasa memberikan pahala yang berlimpah, diampuni seluruh dosa-dosa kita, dibukakan pintu-pintu surga pada saat nanti kelak kita bisa masuk dimanapun kita inginkan, dan Allah berikan keselamatan, kesehatan, serta rezeki yang tiada habis-habisnya sampai maut kita menjemput. Bapak dan Ibu yang berbahagia dan tentunya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kajian berjudul The Miracle of Mekah dengan narasumber kita yang luar biasa, yaitu Ustadz Haji Lukman Nur Hakim LC. Di antara permukaan bumi yang Allah anugerahkan ke Kota Al-Mukarramah, suatu kota yang aman, damai, tentram, tempat di mana diturunkannya wahyu, permukaan bumi di mana terpancar awal cahaya Islami. Dan tentunya kita sangat merindukan kota Mekah tersebut, suatu kota yang bersumpah dengannya. Semesta alam tidaklah bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung dari ciptaannya. Jadi siapa yang tidak rindu dengan Mekah? Siapa yang tidak rindu dengan tanah suci? Suatu cita-cita seluruh umat Islam yang beragama Islam tentunya bercita-cita untuk ke Mekah. Bagaimana caranya? Bagaimana cara terbaik dengan cepat bisa tercapai ke sana, bagaimana kita bisa berkumpul dengan orang-orang pilihan Allah di Baitullah, akan disampaikan oleh Ustadz Haji Lukman Nur Hakim LC. Untuk itu saya tidak akan berlama-lama, saya ingin mengundang dengan hormat ke hadapan kita semua Ustadz Haji Lukman Nur Hakim LC. Kami persilakan. Silakan Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah nabda? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar seluruh jamaah Madrasah Umroh yang ada di Indonesia, yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, dari Aceh. Bapak, Ibu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu MC, apa kabar Ibu MC? Kita beda negara kayaknya ya? Iya, alhamdulillah luar biasa. Siap.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi azzana bil Islam fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Teman-teman semuanya, jemaah majlis atau madrasah umroh yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita pada siang hari ini bisa bersilaturahim ya di majelis ilmu yang luar biasa ini. Mudah-mudahan ini menjadi nilai, menjadi amal soleh buat kita semuanya. Ya, tidak ada satupun pergerakan tubuh kita, amal kita, aktivitas kita, kalau kita sudah niatkan semuanya karena Allah, maka insya Allah tidak ada yang sia-sia. 1 detiknya, 1 menitnya, 1 jamnya, 1 hari, misalnya ada kajian, ketika kita niatkan lillahi ta'ala, insya Allah semuanya itu akan menjadi nilai, ya, dan nilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasul SAW menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dengan kesadarannya, yang orang tersebut berusaha untuk mengikuti, menuju satu ilmu yang dicari, disimak, didengarkan, meluangkan waktu. Yang dicari adalah kalimatan atau kalimatain, nasihatan atau nasihatain, 1 kalimat, 1 nasihat atau motivasi. Ya tamisu fihi ilman, yang dicari adalah ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan kita semuanya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi Ibu, tema kita pada siang hari ini di madrasah umroh ini tentang apakah? Ada yang tahu? Bapak semuanya, ya, temanya itu adalah tentang keajaiban, ya, Ardul Haram wa Ardul Muqaddasah. Tuh, siapa itu yang ngejawab tuh? Ibu Khalisa, Ibu Maya. Ibu siapa lagi nih, banyak nih ya. Ala Mumayyizat atau apa ya, Miracle of Makkah. Nah, kenapa perlu kita kaji, perlu kita bahas tentang kedahsyatan kota Makkah, ya, yang luar biasa, yang mana semua orang sangat merindukan dan merindukan. Go ke Mekah, meluncur ke Mekah. Semua orang sangat merindukan go ke Mekah. Ya, seorang anak yang berangkat ke sana, mereka pasti merindukan dan berdoa kepada Allah. Apa doanya? Doanya itu adalah, ya Allah, panggillah orang tua kami, panggillah bunda kami, panggillah ayah kami. Ketika yang berangkat itu orang tua ke tanah suci, ke Makkah Al-Mukarramah, maka mereka semua juga akan menjerit kepada Allah. Apa jeritannya? Jeritannya itu adalah, ya Allah, panggillah anak kami, panggillah cucu kami, panggillah menantu-menantu kami. Ketika dia sebagai seorang istri berangkat ke tanah suci duluan, maka dia akan menjerit kepada Allah. Apa jeritannya? Jeritannya itu adalah, ya Allah, panggillah suami kami. Suami berangkat, dia akan menjerit, ya Allah, panggil istri kami. Seperti itu. Ya, berangkat ke tanah suci itu. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, kenapa sampai orang yang sudah berangkat pengen berangkat lagi, yang sudah berangkat pengen berangkat lagi, ya, yang sudah berangkat ke tanah suci pengen berangkat lagi, yang belum pernah, ya, dia pengen berangkat ke tanah suci ini. Kapan itu? Ketika belum pernah. Salah satu mimpi besarnya itu pengen ke Mekah dan pengen ke tanah suci, pengen ke Ardul Haram, itu menimpa kepada saya sendiri. Ya. Kapan itu? Tahun 96. Nah,
sayang sama jemaah sekalian tahun 96 ya, yang menjadi pemandangan saya dalam hidup waktu itu ya, ketika saya sempat jadi muadzin, saya sempat jadi imam tahun 96 pada waktu itu ya. Saya melihat dari atas masjid itu ke bawah ada orang yang baru pulang umroh. Bagaimana keluarga dan keluarga menyambut luar biasa. Penuh haru, penuh bahagia luar biasa. Ketika orang berangkat, bahagia dan haru. Suaranya kecil ya, kenapa katanya? Mungkin deketin ya. Suaranya masih kecil? Alas, aman? Iya. Ya, ketika itu yang melihat pemandangan kita, yang menjadi pemandangan kita adalah, ya Allah, betapa bahagia. Betapa bahagia mereka-mereka yang Engkau panggil. Berapa bahagia mereka-mereka yang Engkau panggil ke tanah suci. Saya pengen ya Allah untuk menjadi bagian-Mu berangkat ke tanah suci. Saya ingin menjadi bagian daripada hamba-Mu yang Engkau panggil ke tanah suci ini. Sebagaimana Engkau panggil pada hamba-hamba-Mu yang ada di depan mata saya. Jadi yang menghiasi selama saya menjadi imam, selama saya menjadi muazin pada waktu itu, setiap pulang itu yang menghiasi adalah ada yang pulang disambut dengan penuh kegembiraan, haru biru. Sekian bulan kemudian ada yang berangkat. Kemudian yang menghadiri dan membersamainya mengatakan, titipin nama aku ya ketika di Makkah. Titipin nama aku ya ketika di Tanah Haram. Titipin nama aku ya. Kami pun juga pengen berangkat ke Tanah Suci. Kami pun pengen berangkat ke Tanah Haram. Terus seperti itu. Ya, yang dibersamai, yang mengantarkannya minta didoakan. Begitu pulang juga seperti itu, bahagia. Cerita itu akhirnya sampai kepada saya. Dan saya menjerit kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana Engkau panggil mereka untuk berangkat ke tanah suci, untuk berangkat ke tanah haram, untuk berangkat ke Ardul Haram, Ardul Haram, ya Allah. Maka kami minta kepadamu, ya Allah, izinkan kami pun Kau undang ke tanah suci, Ardul Haram, Ardul Muqaddasah, hajan atau umratan, haji atau umrah. Apa yang terjadi, ibu-ibu? Jeritan kata kalimat yang ada dalam suara hati ini, di ujung lidah ini, di hati ini, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, beberapa bulan kemudian ya Allah panggil saya berangkat ke tanah suci. Mintanya umrohan hanya 8 hari pada waktu itu. Ya, mintanya haji 40 hari. Tapi Allah takdirkan apa? Allah takdirkan kita akhirnya berangkat ke tanah suci, ya, ada panggilan beasiswa ya dari Indonesia untuk belajar di Ummul Qura University. Minta 8 hari, minta 40 hari, kata Allah sabar. Sabar. Ya, insya Allah akan kita takdirkan sabar. Hanya sabar saja. Ikhtiarnya adalah ini. Hati yang luar biasa bergelora dan bergejolak gitu ya. Apa yang terjadi, Ibu? Bukan 4 hari lagi, bukan 8 hari kita tinggal di sana. Bukan lagi. Bukan lagi 40 hari, tapi Allah takdirkan saya tinggal di Mekah 11 tahun sampai 12 tahun tinggal di kota suci Mekah Al-Mukarramah gitu. Untuk apa Pak Ustadz? Untuk belajar ya di Ummul Qura University. Dan waktu itu kita menjadi satu-satunya mahasiswa Indonesia ya yang diterima di kampus tersebut. Jadi di Rahman yang Allah muliakan, saya menjadi korban kedahsyatan kota suci Mekah Al-Mukarramah ini. Gitu ya. Begitu kita sampai di Mekah, baru setahun sampai di Mekah, apa jeritan kita? Jeritan kita sama. Ya biasa sebagaimana yang saya bilang di awal. Kita pun menjerit kepada Allah. Apa jeritannya? Setelah setahun saya di sana. Ya Allah, panggillah orang tua kami. Ya Allah, panggil orang tua kami. Masih mahasiswa, semester 3.
kedahsyatan, kenikmatan yang kita rasakan pada waktu itu luar biasa. Ya Allah, nikmat banget di tanah Mekah ini. Ya Allah, nikmat banget di tanah sucimu ini. Ya Allah, dahsyat luar biasa, bisa berdiri, bisa berdoa, bisa tawaf, bisa sholat di tanah sucimu ini. Ya Allah, kami ingin kenikmatan, kedahsyatan yang kita rasakan ini. Ya Allah, Kau berikan pula kepada orang tua kami. Panggil orang tua kami. Ya, luar biasa itu, Ibu. Akhirnya setahun kemudian saya tinggal setahun, berikutnya pulang ke Indonesia, dapat jatah tiket pulang ke Indonesia langsung. Mama, Bapak, Ayah, Bunda punya uang tabungan berapa? Kita punya tabungan sekian. Orang tua punya tabungan sekian. Ada waktu itu, waktu bangun pas kita nikah setahun, ya beberapa bulan bukan setahun. Mas kawin kita pinjam dulu, pinjam mas kawin. Tabungan kita, mas kawin kita ada uang orang tua dikumpulkan. Dua-duanya berangkat ke mana? Ke Departemen Agama pada waktu itu. Dan kita melamar, kita mendaftarkan diri. Apa coba? Hajan, berangkat ke tanah suci. Sekarang 30 tahun. Ya, kalau Puroda sekarang 350 juta. Kalau plus 10 tahun. Haji biasa 25 tahun, 30 tahun. Kalau dulu enggak. Dulu itu hari ini berangkat, hari ini daftar, sekian bulan kemudian juga terbang. Tahun ini berangkat atau daftar, tahun ini juga berangkat. Terus seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sampai ada orang seperti itu ya? Salah satunya menjadi bagian daripada orang yang betul-betul ingin membahagiakan orang tua, ingin membahagiakan istri, ingin membahagiakan keluarga besar yang lainnya, ingin membahagiakan teman-teman semuanya. Ternyata ibu-ibu, orang, teman, tempat yang tadi itu adalah namanya adalah Ardul Haram. Itulah keajaiban tanah suci Makkah Al-Mukarramah, gitu ya. Siapapun orangnya yang sudah pernah, pasti di ujung perjalanannya itu adalah di hari terakhirnya itu adalah ya Allah, panggil lagi ke sini. Ya Allah, panggil anak kami lagi ke sini. Ya Allah, panggil keluarga besar kami. Ya Allah, panggil orang tua kami. Rata-rata di ujung perjalanannya kayak begitu. Makanya jangan heran ya, para ayah, para bunda, kalau orang ke tanah suci itu, sampai ada orang nabung 20 tahun. Saya ketemu dengan seorang kakek, di usia 60 tahun, dia nabungnya. Saya ketemu dengan seorang kakek itu, usianya 80 tahun. Seorang kakek tukang jukut, ngambil rumput, di komplek-komplek ya, dikasih kita 20.000, dikasih 50.000, dikasih 10.000, 20 tahun. Nabung uangnya 20 tahun, bukan karena mampu, tapi karena Allah mampukan secara finansial. Berapa sih uang dia per hari? Berapa uang dia per minggu? Berapa uang dia per bulan? Dapat uang 10.000 rupiah. Dapat uang 20.000 rupiah. Dikumpulin kakek ini. Di mana nyimpennya? Nyimpennya itu adalah di belakang kandang kambing ada pohon bambu. Pohon bambu ini kemudian juga dibikin lubang untuk nyimpen uang tadi itu. Selama 20 tahun. Selama 20 tahun tidak ada yang tahu kecuali antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kedahsyatan, kerinduan. Dia ingin sebelum Allah mewafatkan dirinya, dia ingin lempengan dari umur, usia dan kesehatannya itu sempat mencium Hajar Aswad, sempat mencium Ka'bah Al-Musyarrafah. Dia ingin ke Raudhah, dia ingin ke Madinah, dia ingin menginjakkan kakinya itu melaksanakan tawaf di samping rumah Allah. Dia ingin mendoakan orang tuanya, mendoakan anaknya di samping Ka'bah Al-Musyarrafah. Umur boleh tua, uang boleh nggak ada, tapi semangat untuk go ke tanah sucinya luar biasa. 20 tahun. 20 tahun ya, ingat. Makanya ke tanah suci mah bukan untuk orang yang mampu, tapi bagi orang yang Allah mampukan. Walaupun orang itu secara finansial pas-pasan, secara finansial kurang. Dan saya ketemu dengan orangnya langsung di sebuah hotel. Kaget saya, Masya Allah, Tabarakallah. Itulah cerita si kakek
Dan itulah cerita kita dan banyak cerita-cerita yang lainnya. Amazing, ya, Mekkah Al-Mukarramah. Miracle Mekkah Al-Mukarramah itu. Nah, ibu-ibu, Bapak yang muliakan, kalau ibu bertanya kepada saya, Pak Ustadz berapa kali hajian? Ya Bu ya, minta kepada Allah 8 hari. Minta kepada Allah 40 hari. Sekali aja ya Allah panggil. Hajjan atau umratan. Ternyata sekian puluh kali kita hajian. Sekian ratus kali kita dengan izin Allah. Sekian ratus kali kita umrohan. Sudah berapa ribuan alumni kita. Ya, alumni kita umroh dan haji itu sudah ribuan. Ibu, makanya ibu, tanah suci ini luar biasa, bisa menggetarkan, memanggil orang-orang yang Allah panggil. Makanya ibu biar terpanggil, kita gali, kita bedah. Kenapa dengan tanah suci ini? Ya, kita buka slide-nya. Yang pertama, kenapa orang itu pengen ke tanah suci yang luar biasa ini? Ya. Nah, ada poin-poin yang kita bahas, ya, yang kita bahas di poin yang pertama, yang kedua, yang ketiga, ya. Negeri pilihan Allah, keutamaan Mekah dan aturan kita berada di Mekah Al-Mukarramah. Masuk ke slide berikutnya. Ya. Duyuf Rahman, tamu-tamu Allah, jamaah madrasah umroh yang Allah muliakan. Kenapa sampai seperti itu? Orang ya memaksakan atau dia betul-betul ridho bekerja. Ridho dia cari rezeki. Dia ridho pending dulu beli mobil. Pending dulu beli motor. Pending dulu beli ini, beli ini, beli ini. Yang penting dia pengen ke tanah suci. Kenapa sebabnya? Ini. Ya, yang pertama, ya, traveling ini adalah traveling ke sebuah kota yang mana kota ini dipilih oleh Allah. Ya, nggak ada orang pengen ke Bali sampai nabung 20 tahun, ada nggak? Kakek-kakek ini sampai 20 tahun nabung gitu ya. Sampai nangis, ya Allah, saya pengen ke Lombok. Ada nggak kira-kira? Ya Allah, saya pengen ke Somalia, ya Allah. Padahal secara apa ya? Secara geografis, maka ini ya daerahnya daerah kering, bebatuan, kering kerontang, sama dengan negara-negara Arab yang lainnya. Ada Sudan misalnya, kan gitu ya. Ada Mesir, ada Maroko, ada negara-negara Afrika yang lainnya, sama kering kerontang, bebatuan, gunung. Tapi kenapa orang betul-betul berjubel pengen ke tanah suci ini? Ya, kenapa orang ini pengen ke Mekah? Ternyata tanah Mekah ini adalah tanah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyaratu. Subhanallahi ta'ala amma yusyrikun. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan Maha tinggi. Ya, apa yang mereka persekutukan. Jadi, Mekah ini adalah Allah yang kemudian memilihnya, yang Allah sendiri menciptakan dengan tangannya. Allah sendiri memilih Mekah ini menjadi Ardul Haram wa Ardul Haram wa Ardul Haram. Dia menjadi tanah suci. Dan itu pilihan Allah. Padahal secara dohir, ibu-ibu, tanah Mekah ini kering. Ya, kering tanah Mekah ini, tandus, gunung, bebatuan. Kalau kita di Jawa Barat misalnya ada Lembang, kalau di Jawa Timur ada apa gitu ya, kalau di sini ada apa gitu. Wajar gitu, ada yang hijau, ada yang ini, kan gitu. Orang senang ke daerah mana? Wajar karena hijaunya luar biasa. Orang jalan-jalan ke Eropa karena alamnya indah. Orang jalan-jalan ke Amerika karena alamnya indah. Orang jalan-jalan ke Indonesia ya karena alamnya indah. Tapi kenapa orang ke Mekah? Kalau tidak ada Ka'bah, ya, kalau tidak ada Ka'bah tak mungkin. Kalaulah tidak ada Ka'bah, tidak mungkin orang bisa berjubel sampai hajian harus nunggu 30 tahun. Tidak mungkin orang rela membayar perjalanan seharga 350 juta. Coba ibu-ibu, di antara ibu-ibu ada yang pernah ke Bali sekeluarga atau teman, berapa habisnya? Pernah menghabiskan sampai 500 miliar? Kalau 1 jam
jodoh, Ini ya ini cinta, berjodoh berarti berarti kalau kita bawa suami, bawa istri pernah gitu? Nggak pernah, ya. Berkait di belakang dong. Ya, tapi perjalanan ke Mekah luar biasa. Ya, sekali lagi. Belum muncul. Ya. Yang ada memilih kota Mekah itu menjadi kota yang luar biasa. Memang Allah memilihnya, ya. Allah memilih surat At-Tin ayat 1 sampai 3, surat Al-Balad 1 sampai 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Demi buah tin dan buah zaitun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Aku betul-betul bersumpah, ya, bihadzal balad, dengan negeri, ya, ini, wa anta hillum bihadzal balad, yang mana engkau sendiri yang hidup bertempat di kota. Ya, dari Muhammad jamaah seumroh yang Allah muliakan, Allah sendiri di dua ayat ini bersumpah dengan la uqsimu bihadzal balad, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Dua ayat ini mempertegas kepada kita semuanya bahwa Masya Allah, tabarakallah, ada apa dengan Allah bersumpah dengan dua kota ini? Pemilik langit dan bumi ini, ya, ibu-ibu, ada sekian miliar galaksi yang ada di bawah langit ini. Salah satunya bumi. Yuk kita renungkan sekali lagi. Ada sekian. Ustaz, kita break sejenak. Boleh? Ada sekian miliar galaksi yang ada di bawah langit ini. Dari sekian miliar itu adalah ada bumi. Penguasa Tuhan yang maha gagah, yang maha kuat, yang maha besar tadi itu adalah pemilik langit dan bumi ini. Kebayang teman-teman semuanya? Pemilik miliaran galaksi ini, salah satunya itu adalah bumi ini, bersumpah dengan apa? Bukan dengan bumi, bersumpah dengan salah satu kota yang berada di bumi tersebut. Ya. Kalau seandainya Mekah itu kota, berapa juta kota? Di bumi ada 130 negara. Per satu negara ada sekian ratus kotanya. Sekian ratus dikali 130 negara. Allah bersumpah dengan nama kota tersebut. Jamaah sekalian, berarti ada apa dengan kota Mekah ini? Ya. Ada apa dengan kota Mekah ini? Ya? Pak Ustadz, dijelaskannya bisa nanti sejenak, kita akan break sebentar. Boleh? Break dulu. Ayo. Nah, ibu-ibu, kita break dulu ya. Iya, betul. Jadi nanti penjelasannya biar agak-agak penasaran nih, sahabat-sahabat kita semua ya Pak Ustadz ya, kita break sejenak. Karena tadi Ustadz sudah begitu banyak, belum begitu banyak sih, tapi sudah banyak yang kita terima. Jadi sebetulnya tadi saya merasa ingin menjadi korban kedahsyatan tanah suci seperti Ustadz. Iya, suara saya terdengar tidak? Suara saya terdengar, Bapak dan Ibu? Terdengar. Oh, baik kalau begitu. Jadi break sejenak karena tadi sudah Ustadz jelaskan beberapa bahwa Allah mampukan orang yang
berniat betul-betul ingin ke haji, jadi bukan hanya orang yang kaya dengan materi, tapi apabila orang yang benar-benar berniat untuk ke Baitullah, maka Allah akan mampukan. Selanjutnya, saya nih Ustadz, saya baru nih ikut Zoom begini. Saya ingin bertanya kepada adminnya nih, pada saat break ini apakah ada info yang lain atau break kita aja? Langsung saja Teh. Jadi, Oh langsung, oke baiklah. Kalau begitu, baik Pak Ustadz. Tadi Bapak dan Ibu, Mekah adalah tanah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menciptakan dengan tangannya sendiri. Untuk itu, kita betul-betul memang sangat mengharapkan bisa hadir di sana, seperti yang Ustadz tadi minta, 8 hari, kemudian 40 hari, tapi ternyata bisa 11 sampai 12 tahun beliau di sana. Mudah-mudahan kita semua peserta tausiah hari ini kita bisa mengikuti seperti yang dialami oleh Ustadz, yaitu menjadi korban kedahsyatan tanah suci. Silakan Ustadz, kita kembali lagi. Mangga. Siap, Ibu MC, barakallahu fiik. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Mangga. Ini jemaahnya siap. Ngikutin, ya. Iya. Jadi, kenapa orang pengen ke tanah suci? Bahas dulu tentang Mekah. Jadi ya, kenapa Mekah sampai seperti itu? Yang pertama, memang Allah sudah milih. Ya. Yang kedua, share ini. Yang kedua, memang Allah bersumpah dengan Mekah ini. Kebayang oleh kita semua, ya, jemaah sekalian, oleh kita semua kebayang nggak? Di langit ini ada miliaran galaksi. Salah satunya adalah bumi dari sekian miliar tadi itu. Itulah kerajaan Allah. Di bumi ini ada 130 negara. Per satu negara ada berapa ratus kota. 100 kota dikali berapa kira-kira? Dikali jumlah negara berapa ribu kira-kira. Dari sekian ribu kota itu ada satu kota namanya Makkah. Dan Allah bersumpah dengan nama kota tersebut. Berarti ada apa dengan tanah suci ini? Ardul Haram, Makkah al-Mukarramah. Nih, keutamaan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, inna Makkata haramaha Allahu walam yuharrimhan nasu fala yahillu li imri'in yu'min billahi wal yaumil akhir ayyasfika biha daman wala ya'dida biha syajaruh. Nih. Sesungguhnya kota Mekah Allah lah yang menjadikannya haram, tanah suci, dan bukan manusia. Maka tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan akhir zaman menumpahkan darah di Mekah dan memotong-motong pohonnya. Ya, kata para ulama, ya tolong dihatamkan, ya dibaca, disimak. Haram itu kata para ulama artinya dua. Nih kata para ulama. Yang pertama, haram itu artinya betul-betul Mekah ini spesial banget bagi orang beriman. Makanya Mekah itu apa artinya? Suci. Ardul Haram. Yang haram. Apa itu haram? Haram itu yang sama artinya adalah suci. Artinya khusus buat orang beriman yang bisa sampai ke kota suci Makkah al-Mukarramah. Dia disucikan dari yang lainnya. Khusus untuk orang beriman. Yang kedua, haram itu artinya adalah larangan. Ya, khusus untuk orang beriman, dilarang bagi orang non beriman. Dilarang bagi orang beriman, khusus bagi orang beriman. Itulah artinya haram. Ya, dua artinya. Bisa artinya haram, non-muslim tidak boleh masuk. Orang beriman saja yang bisa masuk ke kota suci Makkah al-Mukarramah. Mana dalil bahwa Makkah itu kota suci ini? Innam Makkata harramaha Allahu walam yuharrimhan nasu fala yahillu limri'in. Tidak boleh ada orang yang betul-betul
namanya itu menumpahkan darah dan lain sebagainya. Berikutnya adalah wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan, ya, wa kadzalika auhayna Qur'anan Arabiyyan litundiro ummal qura wa man haulaha. Maka ini adalah induknya kota dunia. Mana ayatnya? Mana dalilnya? Ini. Jadi ternyata kata Allah dalam Al-Qur'an, maka ini adalah ibunya di kota-kota yang lainnya. Makanya nama daripada kota Mekah apa? Ummul Qura, yang menjadi nama daripada kampus kita. Ummul Qura itu artinya adalah ibu. Qura itu adalah kota-kota. Qura itulah kampung-kampung. Berapa juta kampung yang ada di muka bumi ini, maka ibunya itu adalah Mekah. Hadisnya ini, wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litundhira ummal qura wa man haulaha. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Qur'an dalam bahasa Arab, supaya kamu memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura, ya, dan penduduk yang lain-lainnya. Tuh, ya. Jadi ibu-ibu luar biasa, ya. Kalau di sebuah kampus itu kan ada dosen. Di sekian ribu dosen ada rektor. Nah, kan gitu ya. Kebayang nggak itu gelar rektor itu seperti apa? Agungnya di mata para akademisi ketika orang itu jabatannya rektor. Nah, dia rektornya yang membawahi sekian ribu para dosen. Sekian ribu para dosen membawahi sekian ribu lagi para mahasiswa. Nah, ternyata di kampung ini, di kehidupan ini, banyak kota dan kampung itu ada ibunya. Apa ibunya? Ibunya itulah Mekah Al-Mukarramah. Makanya Mekah Al-Mukarramah, nama lainnya itu adalah Ummul Qura. Ibunya kampung-kampung. Luar biasa ya, ibu kebayang? Yang ketiga adalah, kenapa orang pengen ke Mekah? Di dalamnya ada Baitullahil Haram. Ini rupanya. Kenapa orang pengen ke Mekah? Ya, pengen ke Mekah, pengen ke Mekah, pengen ke Mekah. Kan adanya negara Saudi Arabia, Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Kerajaan Saudi Arabia itu baru 90 tahunan, baru 100 tahunan Saudi itu. Tapi Ka'bah jauh sekian ribu tahun sebelum zaman Nabi Ibrahim, Ka'bah itu. Lama. Ya. Jadi kenapa orang pengen ke Mekah, pengen ke Mekah, pengen ke Mekah? Ternyata di dalamnya ada ini, ada Ka'bah. Baitullahil Haram. Rumah Allah. Dalilnya adalah inna awwala baitin wuri'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa lil alamin. Sesungguhnya rumah mula dibangun untuk tempat ibadah untuk manusia itu adalah Baitullah yang ada di sebuah daerah namanya Makkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi ayat ini mengisyaratkan, kalau kita baca tafsirnya, ya Ibu ya, ini adalah rumah pertama manusia yang ada di muka bumi ini. Ya, inna awwala baitin, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah yang ada di muka bumi ini adalah Bakkah, Masjid Haram yang ada di mana? Makkahul Mukarramah. Ini dalilnya. Pertanyaan berikutnya, apakah Nabi Ibrahim? Bukan. Nabi Ibrahim itu adalah mereka yang membangun kembali, yang merapikan kembali, yang menata kembali batu bata, yang nyaris waktu itu sudah hancur. Tapi ada tanda-tandanya. Dan Allah ngasih isyarat, bangun kembali. Ya, dalam Al-Quran Allah mengatakan gimana? Wa idh yarfa'u Ibrahimu qawaidah. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim itu membangun batu bata Makkah atau batu bata Ka'bah al-Musyarrafah ini. Ya, jadi ternyata orang pengen ke Mekah, dan Mekah. Ternyata yang berikutnya adalah ada Baitullahil Haram, ya. Padahal tandoso kering kerontang antara lembah. Ini gunung bebatuan, ini gunung bebatuan. Di tengah-tengahnya itu ada lembah. Wadi dalam bahasa Al-Quran itu. Jadi wadi itu adalah sebuah kawasan yang terletak di antara dua gunung. Ka'bah itu persis berada di bawahnya itu. Itu Ka'bah. Masya Allah, ya.
Itulah mengapa Ka'bah atau Mekah menjadi miracle yang luar biasa. Yang keempat adalah kenapa orang atau apa keistimewaan dengan Mekah Al-Mukarramah. Yang berikutnya adalah karena Mekah menjadi kiblatnya umat Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Di mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya. Nah, gimana kira-kira ya, Masya Allah, tabarakallah, kalau seandainya saya di posisi sekarang orang penting banget, apa-apa hubungi itu Pak Lukman. Apa buatnya orang yang terhormat, ya orang terhormat. Ini proyek ini tidak akan mungkin di ACC kecuali menghubungi orang nomor satu dulu di Jakarta, menghubungi orang nomor satu di Jawa Timur, di Jawa Tengah. Kenapa sih urusan kayak gini? Oh, kan gitu ya, harus menghubungi si fulan. Berarti orang itu orang yang luar biasa. Sekian juta orang pengen bikin apapun harus ada tanda tangan orang nomor satu di daerahnya. Berarti orang itu luar biasa, betul tidak? Itu orang luar biasa. Apapun pekerjaannya, apapun proyeknya, tidak bisa berjalan. Ada sekian ribu dapat tanda tangan dari dapat tanda tangan dari rektornya. Berarti rektor itu luar biasa, betul tidak, ibu-ibu? Nah, ini Ka'bah itu seluruh manusia ini, ya, seluruh manusia ini semuanya menjadikan orang kiblat semuanya. Wa min haitsu kharajta fawalli. Di mana saja kalian keluar, di mana saja kalian berada, fawalli, hadapkan. Coba kebayang nggak? Mekah itu gunung, bebatuan, kering kerontang, gombal. Nah, bedanya dengan di Indonesia. Apa bedanya dengan Palestina? Apa bedanya dengan negara-negara yang lainnya? Tapi Allah memilih umat Islam untuk apa? Menjadikan kiblatnya itu ke Mekah. Kenapa? Di situ ada Baitullahi Al-Haram. Ya, lanjutin. Ya. Slide berikutnya. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Yang kelima adalah kenapa? Apa yang menjadi miracle, yang menjadi keutamaan orang ke Mekah atau Mekah Al-Mukarramah ini. Lihat kata Allah dalam Al-Quran dalam surat Al-Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man dakhalahu kana amin. Barang siapa yang memasukinya, maka menjadi amanlah dia. Merpati-merpati di sana berterbangan, ya, tidak boleh ada yang membunuhnya. Barang-barang yang diketemukan harus secepatnya diamankan ke panitia yang ada di sekitar Masjidil Haram. Ada pepohonan kayak pohon ini, gitu ya. Kalau di Mekah ini, ya ada pohon kayak begini. Nah, ini nggak boleh, ya. Nggak boleh ini dipetik. Kecuali kalau memang pohonnya itu pohon betul-betul yang kita tanamin di kebun misalnya. Boleh kalau itu. Tapi yang liar begitu saja, itu betul-betul harus betul-betul dijaga. Ini saja aman, ya. Binatang-binatang tadi aman. Barang-barang yang hilang juga betul aman. Kemudian juga kata para ulama, yang dimaksud dengan aman itu adalah aman secara hukum syar'i, ya. Ada sebagian merasa aman dengan sisi-sisi yang tadi, tapi yang lebih afdol itu kata para ulama adalah aman dari sisi syar'i. Artinya adalah hukum orang melaksanakan syariat di posisi orang itu berada di Mekah, orang itu begitu mudah dan juga dipermudah. Jadi siapapun penguasanya, dari zaman-zaman sebelumnya, ruh Mekah Madinah itu lain dan lain daripada kota-kota yang lainnya.
negara-negara yang lain. Dari dulunya udah kayak begitu, ya. Mekah Al-Mukarramah, ganti penguasa. Begitu ngurusin yang ada di Mekah, itu lain rasanya. Begitu ngurusin yang ada di Madinah, lain rasanya. Contohnya, sekarang orang, ya, pemerintahan Saudi ini sekarang ini perempuan boleh nyetir sendiri, boleh melepas jilbabnya, tapi kalau sudah masuk Mekah tak bisa. Mereka menyesuaikan dirinya. Mau tidak mau mereka itu betul-betul menyesuaikan dirinya. Ya, perempuan boleh nyetir, tapi kalau sudah sampai Mekah, laki-laki yang nyetir. Wa man dakhalahu kana amin. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai makna aman ini. Ada aman secara syariah, ada juga aman secara non syariah. Salah satunya adalah tadi, ya, burung-burung aman, ini aman, ini aman. Termasuk aman juga apa? Tidak ada yang kelaparan. Ya, saya pernah jadi mahasiswa dulu. Syaratnya mahasiswa dapat bantuan apa coba? Mahasiswa itu di situ, ya, setiap tahun dapat bantuan. Bantuannya apa? Kambing 1 ekor, sapi 1 ekor, pahanya semuanya. Unta 1 ekor, pahanya kita dapat dikasih semuanya. Gula sekian puluh kilo, dan itu sering. Habis minta lagi. Dan itu berlaku bagi orang-orang yang tinggal di Mekah. Mau mahasiswa, mau yang tinggal di sana, daging tidak pernah kekurangan. Sayur mayur tidak pernah kekurangan. Buah-buah tidak pernah kekurangan. Ya, itu yang minta-minta karena sudah pekerjaannya. Yang minta-minta yang di Mekah karena pekerjaannya aja. Mereka kebetulan sambil kerja sambil minta-minta. Sambil kerja sambil minta-minta. Jadi sebetulnya mereka itu sudah dapat bantuan dijamin. Tidak mungkin kelaparan. Kalau gudangnya apa itu, daging itu betul-betul seluas komplek kita ini. Seluas komplek kita ini, itulah kulkasnya, salajahnya. Ya, orang SOP minta bantuan, ngambil bantuan apa SOP-nya? Wajib bawa mobil. Nggak bisa kita bawa motor, harus bawa mobil baru bisa menerima bantuan. Tuh, ya. Yang berikutnya adalah, ya, keistimewaan Mekah ini adalah Allah menjamin ada sebuah area di mana jutaan kaum muslimin melaksanakan ibadah haji. Jadi ternyata Allah pilih tempat di mana orang melaksanakan ibadah haji itu adanya di Mekah Al-Mukarramah, Mekah Al-Musyarrafah. Ya, luar biasa, ya. Kalau seandainya saya punya pesantren di Indonesia ini, dan tempat saya itu menjadi tempat dijadikannya acara sentral kedatangannya Bapak Presiden Indonesia, kalau sekarang Bapak Jokowi. Ya, udah di pesantren Pak Lukman saja katanya. Ya, acara tempatnya pertemuan saya dengan masyarakat. Itu saya merasa kehormatan kira-kira. Ketika saya sebagai gubernur, ketika saya punya sekolah, gubernur datang ke pesantren saya, menjadikan sentral silaturahim antara para kepala sekolah. Terhormat nggak? Merasa terhormat. Itulah Mekah dijadikan oleh Allah tempat reuni, ya, tempat reuni jamaah haji seluruh dunia. Masya Allah, Ibu, Bapak, ya, Saudi Arabia mah kalau menurut saya tinggal syukurna, ya, Saudi Arabia tinggal syukurnya kalau menurut saya, ya, Allah menciptakan 2 aplikasi, 2 syariah, hajan wa umratan, haji umroh. Allah ciptakan ini Madinah, kota Nabi, ini Mekah, ini magnet. Jutaan kaum muslimin seluruh dunia, semua orang ngebuang uang di situ semuanya. Coba, berapa ratus pengusaha yang ngebangun hotel sekitar Mekah, sekitar Madinah, habis semuanya. Bahkan sekarang ini, ya ibu-ibu, Masya Allah, tabarakallah, sekarang ini travel di Indonesia lagi crowded, lagi kesulitan mencari kamar, kesulitan mencari hotel, ya, kesulitan mencari hotel saking penuhnya, ya, luar biasa, saking penuhnya. Mereka merasakan semua, ya, Masya Allah, tabarakallah. Gara-gara ada Ka'bah, ada Madinah, ada haji, ada umroh. Jutaan orang datang ke Mekah.
Berkah coba. Hanya syukurnya. Tinggal syukur aja negara Saudi ini. Tinggal syukurnya. Orang berjumpa. Airport misalnya pas-pasan. Manajemen apalagi pas-pasan. Orang nggak peduli itu semua. Pokoknya saya pengen berangkat ke Tanah Suci. Ya, pelayanan di airport harus ngantri 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam di airport, nggak peduli. Yang penting saya pengen ke Mekah. Ya, ibu harus ngantri dulu. Haji 10 tahun nggak apa-apa. Saya ngantri nggak apa-apa. Nih uangnya sebagai pengamanan proses saya. Orang punya uang, Pak Ustadz, berapa haji? Sekian ratus juta. Nih uangnya, Pak Ustadz. Uang itu bisa dicari, Pak Ustadz. Tapi umur, Pak Ustadz, nggak bisa dicari. Uang bisa dicari, Pak Ustadz, tapi umur. Dia berangkatkan orang tuanya, dia berangkatkan istrinya, dia berangkatkan orang yang dia cintai. Sekian ratus juta sampai sekian miliar. Nah, ibu-ibu, coba kebayang sama kita semuanya sampai seperti itu, maka itu. Kenapa sebabnya? Salah satunya adalah Allah mensyariatkan ibadah haji persis di kota Makkah Al-Mukarramah. Wallahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Man hajja lillah falam yarfuth walam yafsuk raja'a kayaumin wadathu ummuhu. Mengerjakan haji itu adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nah, kebayang ya analogi yang tadi itu, ada presiden Indonesia mau ke Jawa Barat, rumah saya tempat singgahnya. Ada presiden Indonesia mau ke Jawa Timur, rumah kita jadi tempat acaranya yang terpilih. Gimana perasaan kita? Terhormat kira-kira ini? Ya, orang nomor 1 di apa itu, di gubernurnya, di provinsinya, ke rumah kita, ke pesantren kita. Sekian ribu kota Mekah dijadikan tempat reuni jamaah haji dari seluruh dunia ini. Ya, kebayang nggak? Di situ jualan apa laku? Ya, jualan baju laku, jualan ihram laku, jualan mobil laku semuanya, jualan hotel laku semuanya. Semuanya laku. Gara-gara apa? Syariat haji. Ya, kalau di Indonesia ada ibadah saum, betul tidak? Ada saum. Di negara yang lain sama ada saum itu ketika musim saum. Siapa yang dapat berkahnya coba? Yang dapat berkahnya adalah yang jualan apa coba? Yang jualan baju. Siapapun itu. Muslimkah, non-muslimkah, mereka itu jadi kaya raya ketika Ramadan. Kenapa? Jual sepatu, jualan sendal, jualan baju, laku semua. Gara-gara apa? Ada satu syariat, namanya adalah saum dan juga Idul Fitri. Nah, kebayang nggak Saudi Arabia ini? Mekah Al-Mukarramah itu. Gara-gara tempatnya sama Allah dipilih untuk menjadikan tempatnya itu ada Mina, ada Arafah, ada Muzdalifah, ada Mina, ada Arafah, ada Muzdalifah, dan itu di samping Mekah, dan itu dalam Mekah sebagai tempat berhaji. Masya Allah, tabarakallah, ya. Jadi kenapa orang berjubel? Karena di dalamnya ada Ka'bah. Kenapa orang berjubel? Karena di dalamnya orang melaksanakan ibadah haji. Di mana? Di samping kota yang sangat terpencil ini, ya, di dalamnya ada Ka'bah yang terletak antara 2 gunung bebatuan itu, letaknya ada di lembah. Lanjutin lagi. Nih, kenapa Mekah Al-Mukarramah luar biasa? Karena di sana ada doa dahsyat dari seorang Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim yang menjerit kepada Allah 7.000 tahun yang lalu. Apa ceritanya? Nah, Ibu rindu ke Mekah, kangen ke Mekah, rindu ke Mekah, ini jawabannya. Ya, jemaah sekalian, pastilah di antara ibu bapak ada yang sudah pernah kesana kan? Atau ada yang belum? Kalau ada yang belum, insya Allah setelah mengikuti kajian ini, tidak tahu kapan Allah akan panggil. Siapa tahu ada keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Tapi minimal kehadiran kita hari ini sebagai salah satu bukti bahwa kita, ya Allah, ingin ke Tanah Suci. Kangen ke Tanah Suci. Panggil kami, ya Allah. Panggil kami, ya Allah. Panggil kami, ya Allah. Nah, kita rindu, kangen ke Tanah Suci. Ini berawal daripada jeritan doa seorang ayah yang soleh 4.000 tahun yang lalu, 7.000 tahun yang lalu. Apa doanya? Rabbana inni askantu biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, aku tinggalkan keluargaku di sebuah lembah
yang tidak ada kehidupan sama sekali. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah. Jadikanlah mereka orang yang mendirikan sholat. Dan jadikanlah hati-hati mereka rindu kepada mereka semuanya. Agar mereka mendirikan sholat dan jadikan sebagian hati manusia cenderung kepada mereka. Berikanlah rezeki. Jadi, beri rahman, jamaah, madrasah, umrah yang Allah muliakan, orang pengen ke Mekah, karena khusus didoakan oleh hamba Allah 7.000 tahun yang lalu, supaya itu kita pernah mendapat. Saya berikutnya, ya sebagai penutup, ya karena mau habis mau beres ya waktunya ya. Saya berikutnya adalah kota terbaik, ya, masya Allah, tabarakallah ya, kota yang terbaik. Sampai-sampai sang baginda Rasul mengatakan kayak begini, wallahi innaka khairu ardullah, wallah innaka la khairu ardillah, la khairu ardillah, wa ahabbu ardillahi walaula anni ukhrijtu minka ma kharajtu. Pernah nggak ada kota lain ya sampai dibikinikan sama Rasul, demi Allah engkau ini adalah tanah yang paling baik di muka bumi ini, dan engkau ini adalah tanah yang paling dicintai oleh Allah. Demi Allah, seandainya aku tidak diusir oleh kaumku, ma kharajtu, aku tidak mungkin keluar dari Mekah ini. Jemaah madrasah umroh yang Allah muliakan, ya, sampai-sampai sahabat Rasul mengatakan, laula ukhrijtu, seandainya aku tidak diusir oleh kaumku, berat aku tinggalkan Mekah ini, karena engkau adalah tanah tercinta, terbaik, paling dicintai oleh Allah, dan paling terbaik yang ada di muka bumi ini. Ibu-ibu, bapak, kenapa orang berjubah pengen ke Mekah? Jawabannya adalah Rasul pun seperti itu. Dia menjadikan kota yang sangat terbaik. Lanjutin lagi, ya ini terakhir kayaknya. Ya, lanjutin lagi. Terus, nah ini yang luar biasa ternyata. Ya, fokus jamaah kepada hadis ini. Ini hadis riwayat Imam Ahmad Ibnu Majah. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Salatu fi Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi mansiwa." Hei ibu-ibu, bapak, jamaah semuanya, ya. Kenapa orang berjubel? Kenapa orang seluruh dunia dari zaman dulu sampai yaumul kiamah pengen ke Mekah? Yang pertama, ya, yang terakhir ini adalah apa coba? Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Di rumah pahalanya 1 kali lipat. Begitu kita ke masjid, pahalanya 27 kali lipat. Tapi ingat, begitu kita ke Masjidil Haram, pahalanya sama dengan 100.000 kali lipat. Saya pengen nanya kepada ibu-ibu yang hadir di sini, coba, perlu berapa ratus tahunkah umur kita di Indonesia ini supaya dapat pahala kita, sholat kita senilai dengan 1 kali sholat di Mekah Al-Mukarramah, 100.000 kali lipat. So, para bunda, silakan dihitung kira-kira, ya, dan dihitung perlu berapa ratus tahunkah umur kita supaya kita mendapatkan pahalanya 100.000 kali lipat per 1 kali sholat, ya. Bagaimana kalau sehari 5 waktu sholat di Masjidil Haram? Ya, ada jamaah di antara jemaah saya sudah menghitung, Pak Ustaz, perlu 300 tahun katanya, supaya dapat berapa? Ke 100.000 kali lipat. Umur kita harus berapa? 300 tahun. Bagaimana kalau 2 sholat? 600 tahun. Bagaimana kalau 5 waktu sholat? 1.500 tahun. Bagaimana kalau kita tinggal di Mekah 4 hari? Ya, itulah mengapa Mekah ini ajaib. Miracle luar biasa. Tanahnya sama, gunungnya sama, bahkan tandusnya luar biasa. Disebabkan gara-gara ada Makkatul Mukarramah, Al-Ka'bah Al-Musyarrafah,
Satu kali sholat sama dengan 100.000 kali lipat. Makanya orang berjubel pengen ke Mekah. Ya, sehari sama dengan umurnya 1.500 tahun. Bagaimana kalau 4 hari tinggal di Mekah? 1.500 dikali 4 hari. Nah, itulah umur manusia. Berkah dengan amalnya. Makanya kita ini kalau beramal harus cerdas ya ibu-ibu. Kalau beramal harus cerdas. Jangan yang pas-pas gitu. Cari amalan yang lompatan pahalanya ribuan kali lipat. Kalau transaksi sama Allah mah kayak begitu. Beda dengan transaksi sama manusia. Beli motor cashback 500.000. Mungkin ya, beli motor cashback berapa? Mobil 2 juta. Tapi transaksi dengan Allah gimana? Cukup orang datang ke Masjid Nabawi atau Masjid Kuba 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan pahala umroh. 2 rakaat di Masjid Kuba. Sisanya itu adalah bonus-bonus dari Allah. Kenapa? Ada Mekah dengan berbagai macam keutamaan-keutamaan. Atur nuhun, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, Ustadz. Ini betul-betul sangat menggugah hati kita karena ternyata kota Mekah memiliki 9 keutamaan ya Ustadz ya, yang tidak dimiliki oleh kota lain. Dan itu seharusnya membuat kita semangat banget harus berangkat ke sana ya Ustadz ya. Jadi tadi memang luar biasa Allah mensucikan kota tersebut, kemudian menjadi Ummul Qura atau ibunya dari seluruh kota, kemudian ada Ka'bah di sana. Kiblatnya umat Islam dan Allah menjamin keamanan di sana, tempat berhaji, kota berlimpah rezeki, berkah, kota terbaik, dan pahala di sana itu sampai 100.000 kali lipat. Luar biasa itu, siapa yang nggak mau datang ke sana dan siapa yang tidak mau untuk melakukan ibadah. Pasti semua sahabat-sahabat yang berada di kajian hari ini tentunya memiliki cita-cita yang sangat luar biasa, ingin segera berada di kota suci Mekah. Mungkin ada yang sudah pernah, ada yang ingin berkali-kali, tapi ya seperti yang tadi Ustaz bilang bahwa berhaji itu menunggunya lama, mungkin bisa berumroh, mudah-mudahan kita semua bisa diberikan kesempatan untuk kembali menjejakkan kaki di Baitullah. Baik Ustaz, kita akan menuju ke sesi pertanyaan. Ini ada satu pertanyaan ini yang begitu luar biasa, sepertinya saya juga penasaran dengan jawabannya. Jadi pertanyaannya adalah, benarkah di tanah haram berlaku karma? Karena selama ini ada orang bilang gini, kalau kamu mau pergi ke Mekah, kamu harus minta maaf, minta ampun karena semua yang kamu lakukan di negara kamu itu akan ada balasannya di kota Mekah atau Baitullah. Benar tidak Ustadz bahwa karma itu berlaku di tanah suci? Itu penasaran saya juga Ustaz. Ya, ini ya Ibu, sebetulnya kalau kita baca ya sirah perjalanan sejarah Mekah tempo dulu gitu ya. Kalau orang niatnya ingin aneh-aneh di Mekah, sama Allah itu suka diingatkan. Bukan karma, diingatkan karena Allah cinta dan cinta kepada orang tersebut gitu ya. Sekian ribu tahun yang lalu ketika Rasul lahir, kan orang sekelompok orang, ada yang mengatakan 1,5 juta pasukan Ka'bah, pasukan gajah ya dari Yaman, 1,5 juta. Ada yang mengatakan sekian ribu, ada yang mengatakan sekian juta pasukan gajah datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, untuk memindahkan Ka'bah kemana, ke Yaman sana, yang Raja Abroha tadi itu. Jadi kalau ada orang niatnya yang aneh-aneh datang ke tanah suci, ya maka Allah sendiri yang akan menjaganya. Ya, waktu itu pamannya Rasul, kakeknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdul Muthalib pada waktu itu menyerahkan, ya Ka'bah ini ya Allah, kuserahkan kepadamu. Rumahmu ini bukan milikku, rumah ini milikmu ya Allah. Maka ada orang yang pengen jahat di kota suci ini, kuserahkan kepadamu. Apa yang terjadi? Ya, diturunkan oleh Allah burung ababil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil. Kalau orang niat aneh-aneh, maka Allah pun akan menjaga dan mengingatkannya.
Kalau orang pengen dapat hidayah, maka Allah berikan hidayahnya. Ya, nah ketika ada orang Indonesia diingatkan dan diingatkan, ya, bagaimana kasus yang terjadi wujud cinta Allah kepada orang tersebut untuk on the track dalam hidup ini. Kan ada orang yang dia, makanya saya suka bilang ke jamaah yang saya bimbing. Apa yang saya bilang, ibu-ibu, bapak, saya sedikit ada pengalaman, ya, membimbing haji, sedikit ada pengalaman. Ada saya sekian puluh tahun bimbing haji dan umroh, ya, tak bisa kayak begitu. Kalau saya kayak begitu kan gua nggak boleh kan orang sombong. Tenang, ada saya, yang sudah berpengalaman. Berarti siapa saya hari ini? Luqman yang sombong. Nah, Allah tidak mau Luqman yang sombong. Kalau saya sombong, sama Allah diingatkan. Nah, pada hakikatnya yang namanya sombong kan tidak boleh dimanapun, apalagi di tanah suci, kan gitu ya, di tanah suci. Makanya bantu kami dengan doa, bantu kami dengan kerjasama dan kerjasama ini. Nah, sama dengan jamaah dan jamaah yang mengalami berbagai macam pengalaman, itu tanda cinta Allah kepada orang tersebut untuk benar-benar menapak hidup ini harus on the track. Si istri harus kembali tracknya, yang awalnya di Indonesia aneh-aneh, nyampe ke sana diingatkan, itu cinta Allah kepada orang tersebut. Seandainya itu yang terjadi, bukan karma, ya Bu ya, bukan karma, ya, dan bukan karma, ya, tapi itulah cara Allah menakdirkan orang tersebut kembali kepada ini, kembali kepada tracknya, kembali kepada jalannya. Oh, ternyata sombong itu nggak boleh. Ada nggak orang yang sombong? Ada, ibu dan ada yang Allah ingatkan. Ya, ada orang secara refleks ngomong bahasa binatang keluar cuma. Ya, kalau di bahasa Arab, ya kalau artinya dugi. Nah, itu refleks ke orang. Kira-kira ibu di samping makam Rasul di Madinah, orang ngomong kayak gitu gimana kira-kira? Allah marah tidak kira-kira? Di Madinah Al-Munawwarah orang begitu refleks, nyarekan jelema, malahin orang yang keluar bahasa binatang di samping makam Rasul di Madinah Al-Munawwarah, gimana kira-kira? Ya, gimana kira-kira? Allah mengingatkannya. Nah, ketika Allah mengingatkan, itulah yang kemudian yang Allah inginkan orang tersebut itu sadar dan menyadarinya. Tak boleh kata yang buruk, tak boleh sikap yang tidak baik dan tidak baik. Itu ya. Yang di Indonesia kita main ambil gitu ya. Nah, kebiasaannya kan nggak boleh. Harus ada izin dan izin. Nah, begitu kebiasaan ini dibawa sampai ke Mekah, betul tidak? Allah ingin mengingatkannya. Ditegurlah oleh Allah. Supaya apa? Kembali kepada jalan tracknya. Ada orang begitu mudah, wah, ke istrinya luar biasa zolimnya, ke suaminya luar biasa, kan gitu ya. Ketika terjadi kasus di Saudi, bukan di Saudi ya, di Al-Mukarramah yang aneh-aneh, itulah cara Allah mengingatkan kepada orang tersebut bahwa hidup itu harus kembali kepada track yang benar. Mengingatkan, saling mengingatkan dan saling mengingatkan. Gitu. Tapi intinya adalah kalau orang pengen kerusakan di Mekah, Allah akan tegur sebagaimana Allah tegur dan Allah tegur kepada Raja Abroha dengan burung ababil. Tapi kalau yang diinginkan itu adalah kebaikan, maka Allah pun akan memberikan kebaikan. Contohnya siapa? Ibu, yang saya ketahui, ya, proyek kereta cepat itu Saudi nunjuk Cina waktu itu. Dari 1.500 atau 3.000 orang Cina, 1.500 kalau tidak salah, itu sekian puluh persen itu, 30% itu mu'alaf. 30% itu mu'alaf. Mereka bersyahadat. Jadi ketika hati mereka sedikit terbuka, mencari kebenaran, Allah masuk ke dalam hatinya. Sedikit hati mereka ada keajaiban, ada keagungan. Masya Allah, tabarakallah, ada apa dengan ini? Sedikit terbuka hatinya, Allah masuk hidayah. 700 orang bersyahadat. Ketika dia buka dikit untuk hijrah, buka dikit untuk berubah, buka dikit untuk hidayah, maka Allah masuk ke dalam hatinya dan Allah berikan hidayah. Orang Cina, orang Filipina juga banyak, ribuan orang Filipina yang masuk Islam. Saya sering dulu menyaksikan bagaimana orang-orang Filipina bersahabat.
yang agamanya itu non muslim awalnya itu, mau yang di Jeddah atau yang di Mekah. Jadi kembali kepada niat kita dan niat kita mau apa ketika kita umroh ini. Niatnya karena apa? Ketika niatnya itu adalah traveling saja, jalan-jalan saja, yang dia dapatkan ya itu, ya kan? Dapat barang, dapat apa. Nah, tapi kalau niatnya itu adalah betul-betul pengen ada sebuah perubahan, ada hidayah, pengen merubah kelakuan, pengen merubah karakter, pengen apa, menjerit di Raudah, berdoa di Mu'tazam, berdoa jam 2, turun dari hotel ke Ka'bah, dia menjerit. Allah Maha tahu, dia pengen hijrah, dia pengen berubah. Allah berikan hidayah tadi itu. Ya, makanya kalau ada orang berangkat ke Mekah, tapi tidak ada perubahan, jangan-jangan selama ini niatnya itu hanya gitu ya, tamasya saja. Ya, begitu ya Pak Ustadz, gitu kan ada jamaah cuma muter-muter Ka'bah, Pak Ustadz, cuma muter-muter Ka'bah, kan Ka'bah itu Pak Ustadz, dari tembok kan, dari batu, tembok kayak begitu, kainnya ada, Ka'bahnya cuma gitu aja, hanya muter-muter gitu aja Pak Ustadz. Nah, akhirnya ya itulah pemahaman dia, dan itulah apa yang dirasakan sebagaimana mindset di awal. Tapi ketika orang itu betul-betul dia ingin hidayah, ingin nur, ingin cahaya, ingin perubahan, ingin kedahsyatan, maka sama Allah dia akan dimasuki dengan hidayah yang luar biasa. Makanya umroh yang benar itu adalah apa? Al-umroh wa taghyir. Umroh itu adalah sebuah perubahan dan perubahan. Jadi idealnya kalau orang itu umroh harus semakin berubah dan berubah. Luar biasa sekali ya Ustaz. Jadi sebetulnya memang tidak ada karma, tidak pernah ada karma, istilah karma di dalam agama kita. Nah, baik Ustaz, sebelum closing statement dari Ustaz nih, kami semua yang berada di Madrasah Umroh tentunya ingin sekali segera kembali ke Baitullah. Kira-kira kiat-kiat apa yang bisa Ustadz berikan kepada kami yang khususnya yang sekarang sedang mengikuti Zoom untuk segera dipanggil menuju Baitullah? Yang pertama adalah tanamkan dalam diri kita mimpi, cita-cita, keinginan. Menjerit kepada Allah. Kita tidak tahu, atau siapa tahu jeritan itu akan menembus arasy Allah. Ya. Semua orang rata-rata berangkat ke tanah suci berawal dari mimpi-mimpi besar. Berawal dari sebuah cita-cita. Kalau ada orang yang berangkat ke tanah suci, langsung titip nama saya. Doakan saya. Doakan. Ini nama saya ya. Gitu. Tolong disebut nama saya di Raudhah. Tolong sebut nama saya ketika tawaf. Tolong sebut. Nah, pertanyaannya adalah, sudahkah kita bermimpi seperti itu? Jujur sama Allah. Sudahkah kita membangun mimpi tadi itu? Dan jujur sama Allah. Kalau jujur, membangun mimpi itu semuanya antara kita dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menghadirkannya. Gitu. Itu yang pertama. Ya. Tanamkan mimpi dulu. Bahwa kita pengen, kalau kita di kamar itu, tahun sekian Mekah. Gitu. Tahun sekian go to Mekah. Gitu. Buka laptop, buka langsung Mekah lagi. Masuk ke kamar, ya sebagaimana saya dulu ya Ibu, pengalaman dikit gitu ya, pengalaman dikit, pengen ke Mekah ya Allah, pengen ke Mekah ya Allah, pengen ke Mekah ya Allah, kayak mereka. Sebagaimana Engkau mengundang mereka ya Allah, undang aku juga. Nah, Allah Maha tahu ternyata apa yang terjadi, ya Allah undang akhirnya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, quwwatul azmi. Tanamkan kekuatan tekad. Layakkan diri kita, pantaskan diri kita sebagai tamu Allah gitu ya Bu ya. Kalau saya pengen keterima di ITB, layakkan diri kita. Ya, seperti apa porsi waktu kita belajar matematik, porsi waktu kita belajar bahasa Inggris, porsi waktu kita belajar ilmu-ilmu eksak yang lainnya. Pengen ke ITB, tapi Pak Ustadz, malas belajar matematik, saya mah Pak Ustadz. Malas belajar IPA, Pak Ustadz, saya mah malas. Tanya, mau kemana? Mau ke ITB, tapi malas belajar-belajar yang menuju ke arah sana. Orang pengen ke Mekah, tapi ikhtiarnya nggak ada. Azamnya ada. Layakkan, pantaskan diri kita. Walaupun pendapatan kita berapa per bulan, berapa ratus ribu per bulan, berapa juta per bulan, Allah Maha tahu bahwa kita sudah betul-betul berikhtiar untuk nabung per bulan 50.000, per bulan 100.000,
berbulan 400.000, Allah Maha tahu. Ya, banyaklah keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Tiba-tiba dapat ghanimah lagi, tiba-tiba uang kita yang di luar pada cair, tiba-tiba kita dapat panggilan, tiba-tiba kita ada yang mengumrohkan, tiba-tiba kita macam-macam keajaiban demi keajaiban. Nah, keajaiban yang tadi itu berawal daripada apa? Asidku ma Allah. Jujur sama Allah bahwa orang tersebut, ya Allah, nah gitu. Ya Allah, saya pengen. Nah, uang masih kecil, tapi hatinya sudah menembus aras Allah. Hanya tunggu waktu, bulan atau tahun. Gitu ya. Yang ketiga adalah ikhtiar. Ikhtiar itu adalah ini gaji sekian, saya simpan 100.000 ini untuk ke tanah suci. Dia tidak berpikir tahun depannya. Allah Maha tahu. Saya mampunya segini, simpan 50.000. Simpan 50.000. Simpan 100.000. Urusan berangkat, udah urusan Allah. Betul tidak? Kalaupun tidak berangkat, pahala haji kita sudah dapat. Kalaupun nggak berangkat, pahala umroh kita sudah dapat. Ya kenapa? Allah Maha tahu bahwa kita sudah ikhtiar dan ikhtiar dan ikhtiar. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah dari kita, apa coba Ibu? Ketika ada teman, sahabat, keluarga, kerabat yang berangkat ke tanah suci, Ibu tak henti-hentinya. Kirim WA, telepon, kalau ketemu memungkinkan, ketemuilah mereka. Apa yang kita kepada mereka? Omatnya, tolong ya, nama saya disebut, panggil. Ini nama aku, nama aku, ingatnya nama saya siapa? Begituin, ini nama aku, ya sebutin nama aku. Ditulis ya, saya sebutin depan Ka'bah. Nah, Ibu, rata-rata jamaah-jamaah saya yang saya bimbing, rata-rata berawal dari pengalaman yang tadi itu. Berawal, Pak Ustaz Asanat Diganu, Pak Ustaz, bimbing ya, ini nama saya, tolong bimbing ya. Tolong. Berawal dari kayak begitu. Kamu berangkat, saya juga pengen. Kamu berangkat, saya juga pengen. Kamu berangkat, saya juga pengen. Berawal dari kayak begitu. Ternyata apa? Menjadi sebuah kenyataan. Gitu ya. Gitu saja, Bu Haji. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, Bapak dan Ibu jamaah Madrasah Umroh. Luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz Lukman. Itu sangat mudah kita, khususnya saya, untuk betul-betul ingin kembali lagi menuju Baitullah, dan semoga Allah memudahkan dan memampukan kita semua. Baik Bapak dan Ibu jamaah Madrasah Umroh, semua sudah disampaikan oleh Ustadz Lukman dan itu sangat luar biasa sekali. Selanjutnya saya ingin mengundang Ustadz Sofi untuk pengenalan Madrasah Umroh. Pada Ustadz Sofi kami persilakan. Baik, ya. Hatur nuhun Teh JP. Masya Allah. Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Bapak sekalian, Rahman, alhamdulillah materi hari ini ya begitu sangat luar biasa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Lukman Hakim. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu bagi kita ya, semakin memupuk kejujuran akan rindu kita ke Baitullah, semakin memupuk tekad kita menuju ke Baitullah ya, semakin kita bisa berikhtiar, karena di antara ikhtiar bukan hanya kita menyisihkan harta, tapi kita pun mempersiapkan ilmu adalah supaya kita termasuk di antara orang yang Allah anggap pantas, Allah anggap siap bahwa kita sudah berikhtiar menuju ke Baitullah. Ini merupakan wasilah bagi kita Bapak sekalian, dan Madrasah Umroh hadir di sini untuk mengisi kerinduan tersebut. Mudah-mudahan ini menjadi langkah baik bagi kita semua, bagi yang sedang melaksanakan ibadah umroh dan di antara para peserta atau member dari Madrasah Umroh ada yang sedang melaksanakan ibadah umroh di sana. Tidak lupa kami ucapkan mudah-mudahan umrohnya menjadi umroh makbul, dan bagi kita semua yang sekarang masih ada di tanah suci, insya Allah Bapak sekalian ya, wasilahnya bersama bersama keluarga, mudah-mudahan Allah segera panggil kita semua ya. Jangan berkecil hati apakah kita punya harta atau sedikit hartanya atau kita lain sebagainya, tidak usah seperti itu. Tadi Ustaz sudah menjelaskan bahwa yang penting kita tunjukkan bahwa kita pantas untuk
dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Apa pantas tersebut? Ya, tadi kiat-kiatnya dari Ustadz. Nah, Bapak Ibu sekalian, madrasah umroh ini ya merupakan media pembelajaran bagi kita semua. Ya, tentu di sini banyak juga yang bertanya, Ustadz, apakah madrasah umroh ini menjual paket? Tidak ya, Bapak Ibu sekalian, kita betul-betul hanya media edukasi, ya bareng-bareng kita belajar. Karena kebetulan saya juga background sebagai pembimbing di salah satu atau beberapa travel umroh, dan saya sendiri melihat bagaimana ada jamaah-jamaah yang siap ataupun jamaah-jamaah yang tidak siap secara ilmu ketika mereka dipanggil Allah Subhanahu wa taala ke Baitullah, ya. Bagi yang sudah siap ilmunya, tentu matang sekali mereka ketika beribadah. Tapi yang belum siap ilmunya, dan saya dapatkan masih sangat banyak seperti itu, ya tentu banyak kekurangan. Ya, mau apa yang dikerjakan, apa ibadah yang boleh dan tidak, ya, harusnya seperti apa. Nah, maka bersama Madrasah Umroh, sedikit ilmu yang kami punya bersama para asatidz, mudah-mudahan bisa sama-sama mencerahkan hati kita semua, sama-sama menguatkan azam dan tekad kita semua menuju ke Baitullah. Baik Ibu sekalian, tidak lupa kami sampaikan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah hadir pada siang hari ini. Begitu juga terspesial ya Teh JP yang sudah meluangkan waktunya luar biasa, yang dari pagi sudah ada job. Ya Teh JP, jangan bosen ya nanti kalau misalkan diundang lagi sama Madrasah Umroh dari MC. Ya. Ya, insya Allah. Demikian juga ya bagi jamaah-jamaah yang tidak hadir, misalkan di antara keluarga Bapak dan Ibu atau teman-teman besan, saudara, teman sekantor dan sebagainya, dan Bapak Ibu merasakan bahwa dengan bergabungnya Bapak Ibu di Madrasah Umroh, Bapak Ibu mendapatkan manfaat, silakan juga untuk men-share-nya ya ke teman-teman dan keluarga semua supaya mereka juga bisa merasakan manfaat belajar bersama Madrasah Umroh. Bapak Ibu sekalian, tentu kami bukan paling baik, bukan paling sempurna ya. Bahkan jauh dari kata sempurna juga, masih banyak para asatidz yang ilmunya lebih tinggi, lebih banyak ya, medianya lebih bagus, tapi harapan kami apa yang kami tampilkan di Madrasah Umroh ini setidaknya bisa mengisi kerinduan kita terhadap Baitullah, dan kita pun lebih siap menuju ke Baitullah. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak sekalian. Oh yes, lupa wa akhiran punten tadi sedikit ya. Materi-materi di hari ini Bapak sekalian nanti bisa diakses di member area. Begitu juga untuk materi atau poin-poin yang disampaikan Ustadz Lukman nanti akan kami share di grup Telegram ya, supaya Bapak Ibu bisa teringatkan. Tentu nanti share-nya berbeda ya dengan bentuk materi PPT, nanti akan kami bentuk sedemikian rupa supaya lebih menarik. Demikian, terima kasih semuanya sudah hadir ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ustadz Syofri. Saya manggilnya Kang Ustadz aja karena masih akang-akang ternyata. Orang ya. Orang Sunda. Orang Garut. Orang Garut. Baik, terima kasih kepada seluruh jamaah Madrasah Umroh. Kita sebelum saya tutup resmi ini ada doa penutup dari Ustadz. Mohon Ustadz untuk membacakan doa atau memimpin kita dengan doa penutup. Mangga Pak Ustadz. Baik, jamaah sekalian, sebagai penutup dari kegiatan kita siang ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita hati yang lebih lapang, lebih terbuka, lebih subur hatinya dengan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan. Dan tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya milik Allah segala sesuatu. Mudah-mudahan dengan apa yang kita kerjakan di hari ini, apa yang telah kita pelajari juga di hari ini, bisa segera mengantarkan kita ke Baitullah semuanya, insyaallah. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru la ilaha illa ant. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru la ilaha illa ant. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha innaka anta waliyuha wa mawlaha. Ya Allah, bersihkanlah hati kami, ya Allah.
Ya Allah, sucikanlah hati kami, ya Allah. Ya Allah, lepaskanlah beban-beban di hati kami, ya Allah. Supaya kami betul-betul bisa ikhlas, bisa sejujurnya menampilkan diri yang pantas untuk mendapat panggilan ke Baitullah, ya Allah. Allahumma ati nufusana taqwaha, ya Allah. Hiasilah diri kami dengan ketakwaan, ya Allah. Supaya takwa ini yang bisa mengantarkan kami menuju ke rumah-Mu, ya Allah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, kami tidak bisa mengampuni dosa diri kami, ya Allah. Bahkan kami lupa atas kesalahan-kesalahan kami, ya Allah. Engkau lah yang mampu mengingatkannya, ya Allah. Ya Allah, sucikan hati kami dari dosa-dosa dan kesalahan, ya Allah. Bersihkan diri kami dari berbagai macam kesalahan-kesalahan yang begitu sangat membebani pundak kami, ya Allah. Allahumma innaka antas samiul alim. Ya Allah, Engkaulah yang maha mengetahui, yang mendengar, ya Allah. Engkau mendengar, Engkau mengetahui dari segala pinta kami, ya Allah. Segala apa yang ada dalam dada kami, segala apa yang ada dalam harapan-harapan kami, ya Allah. Kabulkannya, ya Allah. Kabulkanlah itu semua, ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami sangat rindu, ya Allah, untuk segera bisa menyampaikan salam, untuk bisa bersalawat langsung di depan makam Rasulullah SAW. Karena kami tahu, ya Allah, kami yakin bahwa setiap salam dan salawat kami akan senantiasa dijawab oleh Nabi kami, ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, dengan keberkahan salawat ini, ya Allah, antarkanlah kami bisa berziarah ke Baitullah, bisa berziarah ke Madinah Al-Munawwarah, bisa berziarah ke kota Mekah, bisa berziarah ke kota Nabi, ya Allah. Jadikanlah kami. Jadikanlah hati-hati kami, ya Allah, hati-hati yang suci, hati-hati yang bersih. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya mujib as-sa'ilin wa ya mujib ad-da'wat. Ya Allah, Engkaulah Maha pengijabah, ya Allah. Engkaulah yang memiliki ijabah atas segala doa kami, ya Allah. Maka istajib do'ana, ya Allah. Kabulkanlah segala pinta dan harapan kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga doa-doa yang baru saja kita panjatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kang Ustadz, sebelum saya tutup, kita akan berfoto dulu, boleh nggak? Ya, silakan. Ya. Kameranya, Bapak dan Silakan, Ibu, Bapak Ibu sekalian. Madrasah Kameranya Umroh, dibuka semuanya ya. dibuka kameranya. Setelah kita berfoto, saya akan tutup resmi kajian ini. Mangga, silakan dibuka kameranya Bapak dan Ibu. Kita akan berfoto bersama untuk dokumentasi keluarga Madrasah Umroh. Siapa aja, Kang Ustadz? Ini masih belum semuanya nih sepertinya. Semua, mangga ibu-ibu silakan dimanapun Anda berada, mohon dibuka kameranya. Kita akan berfoto bersama. Baik ya, kita aba-aba dulu. Oke. Baik Bapak Ibu, ini masih ada yang belum ya. Silakan. Mungkin suatu saat kita bisa bertemu ya. Dan mudah-mudahan bagi yang hadir dari banyak kota nih, ada yang dari Palu, ada yang lain sebagainya, mudah-mudahan ya kita juga bisa bersua karena insya Allah Madrasah Umroh sendiri mudah-mudahan kita bisa roadshow ke berbagai kota ya insya Allah, dan kita rencanakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan rencana ini. Baik Bapak Ibu ya, silakan bisa dibuka kameranya ya. Lagi kerja, ada yang lagi kerja, Kang, ada yang lagi kerja. Oh ya nggak apa-apa. Yang lagi kerja silakan kerja, jangan sampai terganggu ya. Baik. Sekali lagi. Oke. Iya. Ini saya sudah screenshot sebetulnya ya. Oh sudah. Baik. Boleh. Baik. Terima kasih semuanya Bapak Ibu sekalian ya. Mudah-mudahan
dengan berfoto ini sama-sama nanti kita bisa berangkat nih semuanya yang ada di hadir di foto semuanya ya. Amin. Ya, baik demikian. Baik. Nuhun teh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Madrasah Umroh yang berbahagia. Alhamdulillah berakhir sudah kajian kita hari ini, siang yang penuh berkah, di weekend yang penuh berkah untuk kita semua. Mudah-mudahan ini akan menjadi peluang besar untuk kita bisa segera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala menuju Baitullah. Saya Jivi Tamrin, pamit, mohon maaf atas salah dan hilaf. Saya akan tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.